Saya sudah rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin tahajud, saya banyak berzikir, saya banyak sholawat. Tapi kenapa kehidupan saya tetap susah, tetap sulit? Saya punya banyak masalah. Saya punya banyak aneka kasus, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di tempat yang lain. Anda perlu pahami bahwa belum tentu balasan dari amal baik Anda diberikan oleh Allah ketika di dunia. Allah simpan di akhirat. Dan adanya aneka masalah itu sebagai ujian yang harus Anda hadapi sampai mati. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami aneka ujian tadi. Yang menuntut kita untuk sabar dan sabar. Sehingga kita tidak sholat dalam rangka agar kita jadi kaya. Kita tidak puasa dengan harapan rezeki kita jadi lancar. Kita tidak tahajud dengan maksud agar seluruh utang kita lunas. Bukan untuk itu. Tapi kita beribadah karena itulah tugas kita sebagai hamba sampai kita mati. Jangan sampai kita kemudian merasa saya telah ditinggal oleh Tuhan. Saya ditinggal oleh Allah. Usaha saya, ibadah saya, sholat saya selama ini yang saya lakukan sia-sia. Kenapa? Karena gak ada hasil. Dari mana Anda tahu kalau itu sia-sia dan gak ada hasil? Buktinya Pak Ustadz, utang saya gak pernah lunas. Apakah Anda sholat untuk melunasi utang? Apakah Anda puasa biar Anda kaya? Bukan untuk itu. Kita sholat, kita puasa. Karena itu tugas kita sebagai hamba yang telah diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan keberadaan musibah, masalah, itu bagian dari bawaan hidup yang tidak akan pernah lepas. Karena kita akan diuji oleh Allah sampai mati. Di posisi inilah kita perlu memisahkan. Ini ibadah, ini masalah. Anda beribadah karena Anda menjalankan tugas sebagai hamba. Dan kita berharap semoga dengan ibadah ini Allah memberikan balasan kepada kita. Balasan kebaikan, ibadah kita diterima. Sebagai bekal ketika kita menghadap Allah di akhirat. Di sini ada ujian. Memang ini berat. Dan kita berharap kepada Allah agar ujian ini bisa selesai dengan baik. Dengan cara kita banyak berdoa kepadanya. Keberadaan ujian itulah yang membuat Anda mau berdoa. Karena ketika orang hidupnya selalu nyaman, gak ada ujian, mungkin dia akan lupa kepada Tuhannya. Maka ketika dia dikasih ujian, di saat itulah dia bisa nangis di hadapan Tuhannya. Sambil berdoa, memohon sesuatu, memohon. Sehingga doanya gak putus. Doa itu membuktikan kalau dirinya fakir di hadapan Sang Penciptanya. Dirinya miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian akan menumbuhkan kedekatan dirinya kepada Sang Penciptanya. Selalu merasa saya butuh. Bagian itu perlu kita pupuk terus. Maka masalah kita adukan kepada Sang Kuasa dalam doa-doa yang kita panjatkan.